Cakep juga gue ya. Kalau lihat dari samping macam Sarukan. Kata siapa? Kata gue, Bang, Ustadz, mohon maaf Bang ya. Kebetulan Abang kan punya jenggot. Jadi kelebihan untuk pengetahuan dari ilmu agamanya, ya lumayan lah. Ketimbang kita ini hanya topi tok sama ya kostum beginilah. Ya kalau saya jenggot toh? Ya toknya itu banyak referensinya. Begini Bang, kaitan ini kita melihat ini yang berkembangan 2 hari ini yang kaitan dengan sholat id. Ini kan 2 versi ini, pemerintah sama NU, Nahdlatul Ulama. NU ke pemerintah ini sebuah lampan, Oh, begitu? satu jalan dia. Satu jalan. Iya. Yang beda itu NU sama Muhammadiyah. Ya, NU sama Muhammadiyah. Bagaimana pendapat Ustadz ini? Apakah yang kita yang duluan ini sudah isap rokok ini, sementara Ustadz ini masih lapar haus, menahan dahaga, sementara ada pengaruh dengan ini? Tergantung nih, kalau kamu mau menghargai ya dapat pahala, tapi kalau enggak ya nggak tahu nih. Karena asap rokok juga bisa mengganggu puasa. Dapat mengganggu ya. Iya. Tapi kalau orang imannya kuat, walaupun asap, walaupun kita iman. Walaupun ayam panggang geprek di mulutnya, kalau punya ini ya beda lah. Ayam panggang, ayam geprek meskipun enak disatein, disambelin, di apa itu kecapin, itu kan nggak masuk mulut. Ini asap rokok masuk ke hidung. Iya, dihirup. Jangan duduk mau di mana? Mau dirubah tempat duduk saya? Jangan hisap. Please. Berarti nggak dihisap. Saya tutup mulut ini. Itu sudah kipas. Bagaimana pendapat hari mana? Hari mas. Bagaimana? Tidak usah nengok yang lain nih. Puasa ya. Mata jelalatan kamu ini. Puasamu tuh. Iya. Begini, bagaimana pendapat Ustadz kaitan dengan ini? Jangan panggil Ustadz ini. Saya masih pembelajar. Iya, karena bagaimana kita tidak manggil Ustadz? Oh iya, saya Ustadz karena saya guru olahraga. Ustadz olahraga. Ya. Mohon penjelasan Ustadz. Apakah kita yang dulu ini apakah diterima oleh Allah atau tidak? Kita sholat ini terkait sholat Idul Fitri yang lebih awal dari NU atau pemerintah kan? Terkait perbedaan antara Idul Fitri yang dilaksanakan antara Muhammadiyah dan NU atau pemerintah sama-sama benar. Iya. Karena kedua-duanya menggunakan cara yang pernah dilakukan oleh Nabi. Insya Allah penjelasan ini bukan karena saya lebih tahu atau lebih paham, tapi saya pernah dengar beberapa mubalik mengatakan demikian dari berbagai sumber ya. Yang pertama terkait Muhammadiyah, kenapa lebih awal? Karena dia menggunakan hisab. Hisab itu adalah hitungan hari, hitungan tanggal bulannya. Iya, hisab itu paham. Hisab. Jadi ketika bulan itu sudah tanda-tandanya sudah ada, meskipun syarat yang digunakan oleh Menak atau Menteri Agama atau NU itu adalah minimal 3 derajat tinggi bulan kan. Nah kalau Muhammadiyah enggak, bukan Muhammadiyah sih, umumnya yang menggunakan hisab di sini kita pahami sebagai contoh Muhammadiyah kan. Muhammadiyah itu menggunakan sistem hisab. Ketika bulan itu sudah masuk ke bulan baru, bukan awal bulan baru, pergantian bulan, tidak dihitung berapa derajat, yang penting sudah bergeser bulannya itu, yang penting kelihatan ada gitu, meskipun hanya di bawah 2 derajat misalnya, itu sudah masuk hilal gitu, udah masuk gitu, bulan baru begitu. Nah kalau sistem yang kedua itu sistem ru'yat. Kalau sistem ru'yat ini nggak bisa jauh-jauh hari, dia harus pada hari ke-29 Ramadan. Hanya hari itu yang boleh digunakan untuk ru'yat, karena penggunaan ru'yat ini adalah melihat hilal dengan alat canggih itu atau teropong itu. Diukur ketinggiannya itu minimal 3 derajat baru dikatakan 1 Syawal besoknya gitu. Nah, karena hitungan pemerintah yang dilihat dari berbagai titik dari seluruh Indonesia itu, hilal itu yang kelihatan bulannya itu masih di bawah 3 derajat. Dari Papua sampai Aceh itu di bawah 3 derajat.
Jadi kesepakatan Indonesia, Menteri Agama Indonesia, Brunei, Filipina sama Malaysia itu harus 3 derajat. Kita masih rendah 3 derajat. Kalau Turki 6 derajat, lebih tinggi lagi kan. Nah begitu bro, ini secara umumnya. Artinya Muhammadiyah ini tidak melihat hilal itu dengan alat yang canggih maksudnya. Mereka juga menggunakan alat yang canggih, tapi tidak menjadikan faktor utama mereka adalah titik 3 derajat itu, bukan. Secara umum sih sebenarnya mereka menggunakan hitungan hari. Setelah hari 29, mereka juga bahkan sebelum hari 29 nih mereka sudah menggunakan alat canggih juga. Iya, setahu saya Muhammadiyah itu orangnya intelektual. Iyalah, mereka kumpulan orang-orang intelektual, terus alat-alatnya canggih semua itu. Canggih. Cuma hitungannya jauh-jauh hari sebelum tanggal 29 Ramadan. Mereka akan melihat bulan itu sekitar misalnya tanggal 28 atau 27 Ramadan kan. Waalaikumsalam. Ya, kaitan itu artinya yang Muhammadiyah ini tidak sesuai dengan ketentuan mungkin. Tidak, kan tadi saya udah bilang 2 cara ini sama-sama pernah dilakukan oleh Rasulullah, hisab dan ru'yah. Gitu. Nah, kita sebagai masyarakat awam karena tidak tahu cara melihat bulan, karena memang membutuhkan alat teknologi yang canggih. Ya sebenarnya ya yang lebih condong itu harusnya ikutin pemerintah sebagai warga negara. Karena kita kan hidup dengan pemerintah. Iya. Tapi kalau berbicara pemahaman inilah yang kita sehingga terjadilah miskomunikasi. Iya. Ya. Maaf bang, kalau saya ngomong itu sambil ada kuahnya. Kalau saya ngomong apa-apa. Ya. Tadi makanya habis kuah di dalam itu kan. Kalau saya tidak pakai kuah, omongan saya itu tidak ada tidak ada bumbu-bumbunya. Makin jadi kuahnya. Rasa ayam goreng. Apa nih orang di belakang? Udah jadi hidup lagi. Duduk sini. Hah? Ya, kembali. Ya. Kembali. Berbicara pahala lagi. Apakah pahala kita ini sama dengan pahala yang sholat Id tanggal 22 itu dengan 21 ini? Wallahu a'lam, kembali kepada keyakinan masing-masing. Begini loh, katakanlah kita ini masyarakat awam. Iya. Boleh ikut mana aja, mau ikut yang pakai hisab atau mau yang pakai ru'yat itu sama aja boleh. Kembali kita masing-masing, tergantung keyakinan kita mau yang mana, condong hati kita kemana. Kalau kita yakin dengan pemahaman kita, dengan penjelasan ustaz-ustaz itu kita paham, kita yakin bahwa tanggal 21 hari ini adalah waktu yang cocok untuk Idul Fitri, maka haram baginya untuk puasa. Nah, itu sudah. Belum selesai saya ngomong. Ini kan kita sudah sholat Id. Belum Kenapa sampai ini masih puasa? Berarti haram. Kamu nggak nangkap saya tadi ngomong. Tergantung keyakinan masing-masing individu. Sudah jelas-jelas sih. Anda melihat kita ini sudah sholat Id, lalu Anda masih aja berpuasa. Kan Anda sendiri yang bunyi tadi. Barang siapa yang berpuasa ketika dia mendengar lantunan Nggak bilang gitu saya tadi. Hah? Nggak begitu. Tapi jangan mempeleset. Nanti saya dipelesetin lagi kayak orang artis terkenal itu karena dipotong-potong videonya. Kan Anda sudah jelas Anda mengeluarkan statement begitu. Nanti saya putar ulang videonya nih. Sudah bunyi begitu tadi. Waalaikumsalam. Nah, saya jelaskan ulang ya. Haram berarti Anda tuh. Saya jelaskan ulang ya. Hah? Saya jelaskan ulang. Nggak perlu dijelasin, sudah jelas ini bang. Ini yang bikin salah pemahaman, salah konsep, nih, salah konsepsi apa namanya, salah persepsi, salah tangkap gitu, persepsi. Bu, gimana? Tadi udah Idul Fitri? Belum besok ya? Masih puasa aja? Belum, sudah habis. Soalnya saya ada sudah. Oh, Coba di Cirebay kemarin. Oh, jadi nggak puasa hari ini? Iya. Tapi harusnya puasa. Tadi pagi saya jahitnya. Oh, jadi karena terlalu keras ya. Jadi sakit itu nggak bisa tahan puasa. Ya. Jadi kembali ke keyakinan masing-masing. Kalau saya yakinnya memakai sistem ru'yat.
Karena di situ jelas-jelas pemerintah mengatakan minimal 3 derajat tuh bulan tuh harus. Nah, berdasarkan keputusan Ya. Menteri Agama tadi malam bahwa Idul Fitri Ya lanjut ya. bahwa Idul Fitri itu jatuh pada hari Sabtu menurut ketetapan yang diresmikan oleh pemerintah Menak dalam hal ini tadi malam. Ya, ayo ke baju roho deh baju, naik baju deh. Kurang apa? Naik lalu. Jangan yang mau bunyi Bagus bajunya. ngomong baju, kamu udah pakai baju Itu bagus bajunya itu, saya suka itu. How tinggal lagi? Ben. Burberry. Itu The Burberry udah. Duduk. Iya. Aku Burberry. Kita Cek harga. berbicara kaitan dengan Ada punya cek naut. perkembangan antara Tiwara dua fikir belah pihak, hargaan baju pemerintah dengan Muhammadiyah. mahal murah, Dengar dulu nyaman di penjelasannya. badan itu yang saya cari. Aduh, Lanjut. Makanya mata beri nyaman. nggak ada yang Lanjut. bunyi ini. Oh iya lanjut. Nah, berkaitan itu maksud saya. Hmm. Nah, itu hasilnya bagaimana? Ya hasilnya makan-makan hari ini kamu kan? Iya. Ya saya besok makan-makannya. Rugi. Jadi itu ya nggak usah diperdebatkan. Sama-sama menggunakan sistem yang pernah dipakai oleh Rasulullah dulu. Tadi Dua-duanya dipakai. Iya. Tadi Pak malam saya ingat berita soalnya jangan dipertengkar masalah Perbedaan ini ya. Oke, kamu hari kecil ini dua. tapi harus saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Intinya Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Angka hirabi pahu kalau di Bima Dompu itu. Nah, kalau Agaknya Sumbawa lagi. balong sama lewa. Aduh. Kalau Bima Kalau ngomong Sabar sama lewa. sama orang yang kelewat pintar begini kan Kalau bingung. Bima jadi. di mana tanah dipijat, di situ bumi di langit. Bumi di langit. Kalau Bima Dompu, kalau Dompu bayar apa? Aduh. So tahu dia ya. So tahu. So tahu dia. Mana dia tahu? Orang dia salah kok. Orang salah kalau mau Gimana sih kamu ngomong tuh heran saya, kok selalu salah ya? itu makanya harus begitu cara. Dia ngomong pakai lutut sih. Jangan pikir, pikirannya itu harus fokus. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu tergantung pada niat, keyakinan kita masing-masing. Nah lu apa? Ini perlu Jadi Anda merasa benar? saya tidak merasa benar, tapi menurut keyakinan saya, 20 ah. saya yakin. Lalu saya salah? Saya salah atau orang-orang yang mau Idul Fitri hari Sabtu itu salah? Jangan bunyi begitu. Nah itu lah. Saya- Tadi kan saya bilang kembali ke individu, yakinnya kemana. Nah, tidak ada salahnya orang yang menggunakan hisab, tidak ada salah menggunakan ru'yah, sama-sama benar. Sama-sama benar. Iya. Jadi intinya sama-sama. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, intinya Bumi Gairah Bhinneka Pahu. Tunggal Ika. Bumi Gairah Pahu. Oh. Di mana ada tanah dipijat, di situ ada buminya. Kalau di Lombok, kalau di Bima, Di mana ada bumi, di situ ada langit. ya demikian. Mohon maaf, tidak lain dan tidak bukan ini hanya bercanda, tapi yang jelas antara dua ini sama-sama benarnya ya. Lebih dan kurang mohon maaf, minal aidin wal faidin, lahir dan batin mohon maaf. Udah pintar dia. Bolak-balik. Kami segenap keluarga mengundurkan diri di layar smartphone Anda. Di sana gunung, di tengah-tengah ada lautan. Nyebur. Nyebur, kita mandi ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.